Memang bumi ini sepertinya telah dikuasai oleh kegelapan karena iblis telah membentuk dan mempengaruhi dunia ini sehingga dunia ini seakan memiliki magnet, yaitu satu kekuatan yang menarik begitu kuatnya melalui keinginan daging kita manusia. Dan iblis mencobai kita pada titik-titik kelemahan daging kita sehingga kita tidak berdaya kecuali kita dilepaskan, kita ditarik oleh tangan Allah yang kuat. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-7. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9 sampai 10. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Tetapi manusia di bumi ini cenderung melakukan kejahatan, meniru apa yang telah diperbuat iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang semakin hari kejahatannya semakin bertambah-tambah. Sama seperti yang telah terjadi pada zaman Nuh, bahkan lebih parah lagi. Dan kelihatannya iblis menang. Tetapi yang terjadi sebenarnya bahwa iblis telah dikalahkan. Kuasa iblis telah dihancurkan oleh kuasa darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Langit dan bumi yang pertama termasuk manusia, hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, semuanya sudah dihancurkan, dimusnahkan Allah pada zaman Nuh. Tetapi Allah tahu bagaimana cara menyelamatkan orang benar, yaitu Nuh dan seisi rumahnya.
Demikian juga langit dan bumi yang saat ini kita diami akan dihukum Allah dengan dahsyatnya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana akan ada gempa bumi yang teramat sangat dahsyat dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es yang besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia sehingga manusia menghujat Allah karena malapetaka yang dahsyat itu. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang, menimpa bumi ini, menimpa penduduk bumi, dan menghukum semua orang yang tidak mengenal Allah dan yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi bersukacitalah hai sorga, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman ke atas bumi ini karena kamu. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, anak manusia yaitu Yesus Kristus telah datang melalui awan-awan, sama seperti yang dikatakan malaikat Tuhan ketika Yesus Kristus naik ke sorga. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang menjadi tebusannya. Pertama-tama orang yang telah meninggal di dalam Tuhan. Mereka akan bangkit dari kubur mereka. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah mati. Dan kita semua yang masih hidup, kita tidak akan mati, tapi kita akan diubahkan dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan, dan kita dibawa oleh Tuhan ke awan-awan bersama-sama dengan Yesus Kristus diiringi oleh seluruh malaikat surga. Inilah kebangkitan yang pertama. Mereka semua akan terangkat ke surga. Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi pemenang-pemenang, yang telah mencapai garis finish, dan mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang dari Allah. Mereka akan mengalami kesukaan pada hari yang telah dipersiapkan oleh Allah Bapa sendiri. Mereka akan menjadi anak-anak kesayangan Allah sendiri, sama seperti orang tua yang menyayangi anak-anaknya yang kekasih. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun lamanya. Dan pada kematian yang kedua, yaitu pada waktu Yesus Kristus mengembalikan tahta kerajaan itu kepada Allah Bapa di sorga secara penuh. Itu setelah Yesus Kristus menginjak-injak semua musuhnya dan melemparkan si ular tua yaitu iblis yang telah menyesatkan bangsa-bangsa. Juga semua pengikut iblis dilemparkan ke lautan api dan belerang, di mana binatang dan nabi palsu itu ditempatkan. Lalu terdengarlah seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Kepada Yesus Kristus telah dianugerahi kuasa di bumi dan di sorga, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan ini sudah Allah tetapkan sejak
dari semula. Dan Allah sudah memberitahukan kepada para nabi melalui nubuatan-nubuatannya. Dan semuanya sudah terjadi dan tergenapkan di dalam diri pribadi Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah telah mempersiapkan saat dan waktu menurut agendanya Allah sendiri, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan untuk inilah Yesus Kristus telah berdoa untuk murid-muridnya kepada Allah Bapa di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1-26. Yesus Kristus berdoa kepada Allah Bapa supaya keilahiannya dipulihkan seperti semula, yaitu setelah kesengsaraannya jiwanya berakhir dengan kematian. Dan Allah Bapa di sorga membangkitkan Yesus Kristus dari kematian itu, lalu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus juga berdoa tidak hanya bagi ke-11 orang muridnya saja, tetapi juga bagi semua orang yang percaya oleh pemberitaan Injil, di mana mereka menjadi percaya di dalam namanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya secara pribadi, supaya mereka dipeliharakan dalam persekutuan, supaya Allah melindungi mereka dari yang jahat, supaya Allah menguduskan mereka dalam kebenaran, supaya mereka menjadi satu sama seperti Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu. Dan doa Yesus Kristus ini diwujudkan setelah kedatangannya kedua kali ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang tebusannya dan membawa kita ke tempat di mana Yesus Kristus berada, yaitu di dalam kerajaan Allah dan di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana semua orang kudus mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Firman Tuhan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, dan terlebih mereka yang dapat memenuhi undangan itu dan dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Karena akan ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta di dalam perjamuan kawin anak domba, dan mereka, orang itu, akan dicampakkan ke dalam neraka kekal. Wahyu 19 ayat 9-10. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam
dalam naungan Yang Maha Kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.